Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa daman naf'a bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Itu ya. Wa qala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi, bahwasanya manusia yang paling utama, bi denganku, hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu orang yang paling utama? Hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan? Yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat. Bukankah kita pengen orang yang paling utama bersama Rasulullah nanti pada hari kiamat? Ya, saya rasa semuanya menginginkan. Oleh karena itu kita berusaha selamatkan diri kita, muliakan diri kita dengan apa? Aksaruhum alayya salatan, yaitu yang paling banyak mereka itu alayya, atasku, salatan, bacaan salawatnya. Tuh. Semakin banyak salawat kita, walaupun kita hidup sekarang ini sudah jauh daripada masa Rasul. Ya, sudah 14 abad lebih antara kita dan Rasul. Tetapi hubungan kita pengen dekat. Bagaimana caranya? Banyak-banyak baca sholawat. Ya, banyakin baca sholawat. Salawat gubahan gimana aja? Yang paling singkat, Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau ala alihi wa sahbihi. Itu jadi Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi. Itu boleh. Itu aja. Kalau mungkin kalau salawat naria kepanjangan, kita pengen banyaknya nih salawat, itu aja. Salawat kita yang kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jangan kita salawat itu jangan kita lupakan dengan salamnya. Salawat itu lebih sempurna disempurnakan dengan salamnya. Allahumma sholli wa sallim. Ya, Allahumma sholli wa sallim harus ada. Andai kata di awalnya enggak ada salimnya, di ujungnya kita taruhin. Salim ala Sayyidina Muhammad. Ya, wa ala alihi washabbi. Begitu juga kita harus sebutkan salawat itu dengan wa ala alihinya, keluarganya dan sahabatnya, dilanjutin. Ya, kurang sempurna salawat kita kalau cuma sampai Allahumma sholli ala Muhammad aja. Kurang sempurna.
Sempurnakan wa ala alihi wa ashabihi. Ya. Nah, ini sholawat kita perbanyak. Sekarang apalagi usaha kita, ya, usaha kita. Sementara kita usaha untuk dunia, kita pikirin banget, ntar makan apa, besok makan apa, besok makan apa enggak, nyari duit dari mana, apa yang kita usahakan, kita pikirin tuh buat makan aja besok. Apalagi buat nanti yang selama-lamanya. Ya, begitu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka usaha kita itu di antara sholawat banyakin. Bacain sholawat. Insyaallah dengan sholawat kita masalah rezeki di dunia ini Allah akan jamin. Kalau kita hidup bertakwa kepada Allah dengan ibadah yang sebenarnya, nggak usah repot-repot tentang rezeki, tentang ini, tentang itu, ya, tentang kesembuhan dari penyakit. Ini sebetulnya penyakit ini sebetulnya bagi orang yang beriman, ya, itu semuanya jadi hikmah sebetulnya, bukan menjadi musibah. Sama juga kematian, manusia semuanya akan mati. Sementara kita mengatakan wah mati dia, musibah. Bukan, itu memang sudah seharusnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini pembekalan kita saat ini, perlu kita perbanyak baca sholawat. Sholawat apa aja dah yang Anda, apalagi kalau pengen ada penyembuhan, tibil kulub umpamanya, ya, dan lain-lain sebagainya, itu bacain sholawat banyak-banyak. Jadi doa kita melalui sholawat. Sholawat itu adalah doa. Ya, banyak-banyak baca sholawat. Di sini nggak dibilangin jumlahnya. Yang penting banyaknya, yang paling banyak baca sholawatnya. Semakin rajin. Bahkan setiap hari tidak ada hari tanpa kita bersalawat pada Rasulullah SAW. Maka langkah bagusnya kita sehari-hari itu sebetulnya megang tasbih, ya. Kita megang tasbih itu, jadi ingat gitu. Kalau kita megang tasbih, jadi ada ingat gitu. Pengen baca sholawat apa aja. Kadang-kadang kita lagi ngobrol juga tangan kita malah lagi begini aja, ya, lagi gini aja sebetulnya supaya ngingetin kita juga. Ada bagusnya, ya. Jadi kadang-kadang kita lupa. Kalau ingat zikir nih, ya. Apalagi la ilaha illallah dan sebagainya. Kemarin kan udah itu masalah fadilah la ilaha illallah yang harus kita baca. Ya kan udah itu ya. Nah, sekarang yang paling tidak saya katakan la ilaha illallah itu dibaca satu hari, mau pagi, mau ke sore, mau siang, mau malam, 360 kali. Itu paling tidak tuh kita baca. Selain daripada la ilaha illallah yang kita baca dalam sholat, dalam tasyahud kita, itu kita baca yang rutin yang 360. Supaya jiwa kita, tubuh kita diisi dengan kalimat la ilaha illallah. Setiap sendi-sendi kita. Likulli sulama sedekah, setiap sendi ini bisa jadi sedekah dan kita isi dengan sedekah. Sehingga kita kalau bisa zikir, kalau masih bisa, ini sunahnya memang pakai ini, pakai sendi-sendi jari ya. Nah, kalau masih bisa kayak ini. Ini supaya kita jadikan manfaat semuanya. Ada 360 sendi sebetulnya dalam tubuh kita nih. 360 sendi tubuh kita. Ini di sini ada berapa tuh? Semuanya 360 sendi. Ya di otak kita ada, di kepala kita itu ada sendi-sendi itu. Maka kita isi dengan la ilaha illallah. Bahkan sekarang dengan adanya wabah, jadi peringatan sama kita, sakit jadi peringatan sama kita, dunia yang melanda ini. Apalagi tambah lagi dengan tasbih. Ini satu hari nggak kurang dari 1000 kita jadinya. Bukan 360 kali lagi, Pak 5000 kita. Ya, kita banyakin itu. Ya, kita kejar terus, ingin mendapatkan. Begitu juga istighfar. Antara 1000 sampai 5000 kita istighfar. Ya, kita jadi banyak-banyak itu. Ya, dan apalagi Quran dibaca Quran.
Ya, Quran dibaca. Ini kebetulan bab sholawat aja. Sebetulnya semuanya banyak. Ini hanya bagian daripada itu, makanya perbanyak diantaranya di sini sholawat. Bukan sholawat aja, Quran, tahlil segala macam, nanti banyak masalah ibadah itu semuanya. Cuman diantara sholawat kita jangan lupa. Perbanyak juga baca sholawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat. Nah, tahlil tadi berapa kali minimal? 360 sehari, mau pagi mau biasanya itu kita baca habis maghrib, enak tuh sambil nunggu isya. Apalagi kalau kita pengen dilancarkan hidup kita segala-galanya, itu habis maghrib kita biasakan zikiran atau kita hidupkan dengan ibadah antara maghrib sampai isya. Ya, ini barangkali ini kan kalau bis maghrib kebanyakan pada dari masjid, dari musola pada pulang dulu gitu ya. Sebetulnya kalau nggak ada keperluan yang banget udah nggak usah pulang lagi aja. Udah aja tadarus di masjid. Ya, zikir di masjid. Kalau nggak ada yang perlu banget itu sebaiknya itu nggak usah. Ya, jadi kita lanjutkan di masjid. Insya Allah jadi mahabbah kita kepada Allah melalui rumah-rumah ibadahnya, melalui amalan-amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya kita lakukan. Sebab hidup ini sekalian, kita tidak akan menjadi menderita apapun yang terjadi kepada kita kalau kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hikmah semuanya. Semakin banyak syukur kita kepada Allah, berdoa kita kepada Allah, semakin banyak kita sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian, kita yakin itu adalah ujian dari Allah. Sampai di mana kesabaranmu? Ya, justru kita mesti semangat. Ibarat kita sekolah, ikut ujian tuh terdaftar. Ya, ini kan kadang-kadang kita kalau mau sekolah, mau ikut ujian harus lunasin dulu, SPP-nya harus dilunasin dulu, ini dan itunya baru boleh ikut ujian. Ini langsung Allah berikan ujian pada kita. Makanya kita ketika dapat ujian, alhamdulillah, semoga Allah berikan kekuatan kita bisa menghadapi ujian ini kita dengan penuh keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sakit dan itu enggak jadi bahaya buat kita sebetulnya. Kita kan itu adalah suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan banyak-banyak baca sholawat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatukum alayya mahaqatun. Salatukum, bacaan salatmu, salawatmu yang kamu baca. Ini bukannya salat yang 5 waktu, bukan. Salat di sini maksudnya bacaan salawat. Ya, salatukum, bacaan salawatmu, alayya, atasku, kata Nabi, mahaqatun, penghapus dosa. Penghapus dosa, penghapus segala malapetaka, penghapus segala kerinduan, segala macam itu ya. Penghapus, mahaqatun, penghapus daripada dosa-dosa kita. Jadi selain daripada kita akan hubungan kita semakin dekat kepada Allah, Allah pun akan menghapuskan dosa-dosa kita. Amin. Ya, dengan baca sholawat. Sehingga sholawat ini ya itu dibaca di mana saja, setiap sholat dibaca. Sebab apa? Allah sendiri dan malaikat bersalawat. Maka perintah ini enggak tanggung-tanggung. Ya. Di mana Allah perintahkan kepada kita bersalawat, Allah sendiri bersalawat. Ini yang luar biasa. Malaikat juga bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Itulah kebesaran Rasulullah tuh, manusia tetapi enggak seperti manusia biasa. Ya. Enggak seperti manusia biasa, luar biasa. Ini adalah mendiskusikan laulaka lama khalaqtul aflaq.
Seandainya tidak ada kamu Muhammad, ya, kamu ya Rasul, kamu ya Nabi, ya, kami tidak akan menciptakan alam semesta ini semuanya. Jadi dengan adanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nur Muhammad, ya kita ceritain nanti lagi ya. Ini jadi dengan bersalawat juga, selain daripada kita semakin dekat hubungan kita dengan Rasul, nanti pada hari kiamat siapa yang mau jauh sama Rasul? Nggak ada. Semuanya kita pengen dekat. Kita pengen dapat syafaatnya. Bahkan kita pengen berada di bawah panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tahta liwa'ih. Kita berada nanti di dalam barisan di padang mahsyar di bawah bendera Rasul. Subhanallah. Ini betapa penting bagi kita. Di bawah bendera Rasulullah kita nanti. Ini apalagi yang dekat-dekat begini hubungannya, dengan banyaknya baca salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Subhanallah. Mari kita semakin banyak baca salawat. Cuman ngucap aja, nggak pakai duit, baca salawat itu, ya, nggak ngucap aja kita. Sekarang kita udah tahu ilmunya, pengen dekat kita hubungan kita dengan Rasul nanti, yang akan punya syafaat kepada umatnya. Nah ini baca salawat diantaranya. Pengen hubungan kita dekat bukan berarti kita harus sering ziarah kepada Rasulullah itu aja, tidak, jauh itu ke Mekah, ke Madinah, kita ziarah ke sana. Tetapi cukup Anda dengan bersalawat aja. Apalagi sekarang kita ini lagi sedang menghidupkan, ya, sedang menghidupkan ibadah antara subuh sampai syuruk. Dari subuh sampai syuruk ini nggak putus kita ibadah kita. Sesudah itu nanti begitu syuruk kita salat. Mau salat isra, mau langsung salat duha, 2 rakaat paling gitu. Itu langsung kita dapat pahala haji dan umroh. Ntar nih, makanya jaga wudunya. Selesai ngaji kita baca doa, kita sholat dulu. Nasi uduk bentar belakangan dulu. Nasi uduk belakangan ya. Kita sholat dulu deh. Sholat dulu 2 rakaat. Itu kita dapat pahala haji dan umroh lengkap. Luar biasa. Amin ya robbal. Gitu. Sementara ketika sekarang susah mau pergi haji, mau pergi umroh. Ya udah kita hidupkan aja ibadah kita antara sholat subuh dengan sampai isyraq. 2 rakaat dapat Anda. Kau pulang dari sini tapi jangan langsung dapat gelar haji ya. Pahala kita dapat udah sempurna. Begitulah keuntungan orang-orang yang mempunyai ilmu. Tapi itu juga dapat yang punya yang nggak punya ilmu nggak dapat apa-apa. Ya. Sebab apa? Sebab ilmu itulah manfaatnya bagi kita. Kita setiap beramal tuh pasti punya niat. Niat kita sesuai dengan ilmu kita, maka akan terjadi itu amal kita. Tetapi kalau bukan dengan ilmu, dengan apa, itu nggak jadi apa-apa. Mohon maaf, walaupun banyak ibadah kita, sedekah kita, tapi bukan dengan ilmu. Apalagi sedekah, gue nggak enak katanya kalau nggak. Nah itu nggak jadi apa-apa. Kalau nggak enak sama tetangga, nggak enak dengan orang sebelah. Ya tapi dengan ilmu kita, ya. Kalau dengan ilmu, andai kata kita sedekah terang-terangan, itu akan mendapat pahala lebih besar daripada yang ngumpet-ngumpet. Ya, kalau memang dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Tapi yang ngumpet-ngumpet tidak dengan ilmu. Nah, ini, ya. Sekalian rahimakumullah, lakukan semuanya dengan ilmu kita. Salawat kita penghapus dosa. Wa qala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla, barang siapa membaca salawat, alayya, atasku, fi kulli jum'atin. Nah ini, pada tiap-tiap Jumat. Tiap-tiap kan ada tuh malam Jumat kadang-kadang jadi malam bersolawat kita, majelis solawat gitu.
diadakannya malam Jumat tuh. Berapa kali? Arba'ina marratan, 40 kali. Sholawatnya itu cuma 40 kali setiap Jumat, berarti seminggu sekali. Nah ini yang Jumatnya aja dulu. Maka mahallahu zunubahu, akan menghapuskan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya. Subhanallah. Kita pikir sebetulnya surga itu mudah. Ya, ampunan dosa itu mudah kalau kepada Allah. Ya, orang kan ingin masuk surga, ampunan dosa dulu harus dicari. Bukan sekedar amal yang diterima, ampunan dosa dulu. Sebab manusia ini rata-rata punya dosa. Kalau masih ada dosanya yang menghalangi pahala-pahala kita, ini susah. Makanya ampunan dosa, baik kita dosa kepada Allah, apalagi dosa sesama manusia. Hati-hati dosa kita sama manusia. Kita ghibah, kita namimah, jelek-jelekin di belakang, menghina di belakang, segala macam. Orangnya nggak tahu kita lagi fitnah, kita lagi ngambilin dosa dia. Enak dia mah, kita lagi fitnahin aja dia. Kita yang rugi. Kita nggak tahu benar apa nggak, ikut aja lagi. Ikut lagi mencaci maki segala macam dan itu. Ikut aja kita lagi menghina ini dan itu, padahal belum tentu. Ya, subhanallah. Nah ini hati-hati kita kepada tetangga kita, kepada siapa saja, apalagi kepada keluarga sendiri. Ya. Jadi kalau kita dan sekalian rahimakumullah, apalagi kalau kita ghibah, mengadu-ngadukan, itu apa untungnya? Rugi besar kita. Untung, makanya kalau kita difitnah sama orang, dijolimi sama orang, tenang aja. Nah inilah orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan berilmu. Nggak pernah ada gelisah. Walaupun orang sekelilingnya menghina dia, mencaci dia dan sebagainya, nggak pernah ada gelisah. Yang penting dia dalam kebenaran. Dia difitnah kan artinya apa? Nggak berbuat salah. Cuman orang aja yang salah paham, salah pengertian dan itu. Kita nggak tahu sebenarnya. Ya, jangan mudah mencela orang, ya, menghina orang, menjatuhkan orang. Kalau belum jelas, kalau sudah jelas benar munafiknya, kesalahannya, juga kita nggak perlu ngepembarin, seperlunya aja. Apalagi kita akan menjadi saksi masalahnya, segala kebaikan. Dan kalau kita tidak ada perlu menceritakan tentang aib orang lain, jangan. Ya. Ini hadirin sekalian, hati-hati. Amal soleh aja dah kita banyakin, baca salawat, banyakin istighfar, kita itu. Jangan kita malah gunakan untuk menggunjing, ngerumpi, ya. Ini ibu-ibu, ada ibu-ibu nggak nih? Kadang-kadang suka ngomongin lakinya. Jangan, nggak usah. Kita keluarganya nggak usah. Kita bisa ada yang baik-baik aja, semuanya. Kalau perlu kita punya suami, puji-puji aja bu. Bagaimanapun juga, ya. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita. Ya, kita pandai memuji. Apalagi kita membeberkan aib orang lain. Ya, suka bicara kejelekan orang lain. Yang benar, ya yang benar sih, memang benar. Ya benar, tapi nggak perlu kita bicarakan aib orang lain kepada orang kita, bilang-bilangin, nggak perlu. Ya kalau dia tahu ya syukur, nggak apa-apa. Ya artinya gini, ya kita nggak usah mempebarkan dah kalau ada kejelekan. Masalahnya ya seperti tadi, akan beruntung mereka yang kita beberkan kejelekannya, ya. Tapi rugilah kita yang membeberkan aib orang lain. Ya nanti aib kita akan dibeberkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nih
ya, segala aib kita semuanya, dosa kita dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, nanti pada kiamat. Kalau kita suka membeberkan, pengen tahu kejelekan orang lain, udah tahu kita sebarin, jangan. Apalagi tidak ada kaitannya dengan kebutuhan kita. Nah, kalau kita pengen tahu itu ya adalah memang sekedar kita untuk hati-hati, sekedar untuk itu, nggak jadi apa-apa. Ya, tetapi tujuannya jelek, yang jangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memaafkan segala dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, menyalahgunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sekalian rahimakumullah, mahallahu junubahu kullaha, maka menghapuskan Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa orang itu kullaha. Maka ditaukid itu kullaha, semua dosa. Dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapus. Kalau dihapus itu kan umpamanya papan tulis nih. Dihapus. Ada yang kena, ada yang enggak gitu ya. Ada yang kena dihapus, ada yang enggak kena. Ini tentunya dosa-dosa yang bisa dihapus dengan salawat. Ada dosa yang nggak bisa dihapus. Ada. Umpamanya syirik, musyrik ya. Dia orangnya musyrik, syirik. Tahu nggak syirik? Dengki, musyrik, mensekutukan Allah. Ya. Dia mati kenapa tuh? Wah, dia yang neluk tuh si anu ini. Nah, ini udah termasuk musyrik, hati-hati. Si anu muntah darah ngapa tuh? Yang neluk gua tahu dia mau. Nah, jangan. Ajal semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Penyakit semuanya. Makanya kita harus katakan ya, fa iza maritu wa huwa yusfini. Apabila aku sakit, Allah lah yang akan menyembuhkan kita. Itu kita banyak doa semacam itu aja. Ya, jangan kita menduga kepada si A, pada si B, jangan, nggak usah. Ya, walaupun itu sebetulnya benar, tapi nggak usah. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu. Sebab ada juga memang datangnya dari itu, tapi kita nggak usah meyakinkan gitu. Ajal dari Allah Subhanahu. Kalau Allah jaga kita, pasti ya Allah akan jaga kita, keselamatan kita. Ya. Nah, waqala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain, tidak ada dari suatu doa illa bainahu wa bainas sama hijabun, melainkan di antara doa itu dan langit ada hijabnya. Doa itu antara kita berdoa di sini dengan langit itu ada hijab. Apa hijab? Penghalang. Ada penghalangnya. Hatta yusolliya alayya, sehingga orang itu bersalawat dulu doa. Ya. Fa iza shalla alayya, maka apabila orang itu di dalam doanya bersalawat atasku, in kharaqa dzalikal hijabu, maka robek itu hijab. Tuh, di antara langit dan kita, ini doa kita kalau mau sampai harus disertai baca salawat. Makanya kalau baca doa harus dibacain salawat, walaupun sekedar Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, itu baca salawat. Supaya apa? Doa kita langsung tidak ada penghalang. Sebab dihalangi dengan apa? Dengan ada hijab. Apa untuk merobeknya? Untuk menembusnya? Salawat. Makanya di dalam baca doa senantiasa sertai dengan salawat. Ya, in haraka dalikal hijabu, maka robeklah itu hijab, wa rufi'ad doa, dan diangkatlah doa itu naik. Ya, tuh. Makanya di sini kan kita pengen semuanya ini jamaah pada bisa baca doa. Ya, kalau suruh baca doa jangan semuanya kudu bisa.
Baca doa. Masa kita udah tua gini masih ada yang belum bisa baca doa? Kalau bisa sholat disuruh baca doa, siap. Tahlilan selamatan suruh baca doa, siap. Itu yang kita pengen. Ya, bisa kita pelajarin, banyak ada buku doa-doa di mana itu kita punya majmu, di situ lengkap ada doa-doa semuanya. Ya, habis sholat wiridan di sini ada apa yang kita belum bisa pelajarin. Oh itu dibaca apa itu kalau bisa sholat di masjid ini? Itu ayat hifid. Nah, gue pengen tahu bisa pelajarin di mana adanya. Begitu, jangan gue pulang dah, gue nggak bisa. Jangan, harus kita bisa, penasaran. Ya, begitu juga salawat nariyah. Di sini kan dibaca tuh setiap habis maghrib. Ikutin itu. 11 kali itu saya udah dapat ijazah, itu masalahnya. Ya, kita baca ikutin bahasa salawat nariyah itu sudah ada. Ini kan salawat juga. Nah ini diantaranya hikmahnya luar biasa. Jangan diremehkan. Ya. Sebab kita kebanyakan kita ini pengen mendapatkan tetapi nggak tahu resepnya, gimana caranya, kaifiatnya untuk mendapatkan itu yang kita cita-citakan. Nah, semuanya pengen selamat dari neraka masuk surga. Nah ini diantara usaha-usaha kita. Mohon maaf, seperti kita di dalam wudhu. Wudhu sebetulnya ada rahasianya. Kalau pengen wudhunya itu benar-benar diterima oleh Allah dan benar-benar Allah akan ampuni dosa-dosa kita dari anggota wudhu yang kita lakukan, itu kapan itu Allah ngampuninnya? Ternyata itu Allah ngampunin dosa-dosa itu ketika kita habis wudhu baca doa hadap kiblat, angkat tangan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Di situ Allah akan ngampuni. Dan ini banyak yang meninggalkan doa ini. Habis wudhu bring begitu aja. Kok bring begitu aja? Baca doa hadap kiblat. So disitulah Allah akan mengampuni. Setelah kita selesai doa, kita baca doa, disitulah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Di mana Allah ciptakan ada malaikat di langit yang istighfar sebanyak tetes air yang kita pakai untuk wudhu, yang nempel. Ya bukan yang banyak-banyak begitu, bukan, yang nempel. Makanya kita kalau habis wudhu sebetulnya makro dilap. Kalau habis wudhu itu biarin aja sebetulnya di bagian anggota wudhu. Kalau memang tidak terlalu dingin ya, tapi boleh juga nggak apa-apa kalau memang terlalu dingin. Sebab apa? Kita mengharapkan tetesan air berapa tetes yang nempel di anggota wudhu kita, di muka, di tangan, di kaki, di kepala. Nah itulah jadi malaikat di langit seistighfar sampai kiamat buat kita. Ya. Nah kapan itu Allah kabulkannya? Ketika kita baca doa sesudah wudhu. Nah ini kebanyakan ditinggal doa ini. Ya. Kebanyakan ditinggal doanya. Coba hafalin lagi tuh dan dibiasakan. Di wudhu angkat tangan kiblat, baca doa. Di situ saatnya. Apalagi sholat Jumat, kapan Allah akan menghapus dosa-dosa kita pada hari Jumat sesudah kita sholat Jumat? Kapan? Ya. Makanya di sini dibiasakan musabiah. Musabiah itu, ya. Ketika itulah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, maka kita jangan menyepelekan dengan amalan-amalan yang harus kita lakukan, walaupun dia kelihatan sepele. Kadang-kadang maunya taunya yang rukun-rukun aja, yang wajib-wajib aja. Ini ibarat orang dagang tuh punya cuman modalnya doang pulang, ya. Nah, dagang bagaimana kalau cuman modal pulang, nggak ada untungnya. Nah, itulah kira-kira saudara, ya. Mudah-mudahan sekalian, ya sekedar ini apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, saya cukup ini. Udah lewat dari jam 6 kita, batas jam 6. Mudah-mudahan Allah berikan kita ya keutamaan dalam hidup kita, ya ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, berikan pahala, diangkat derajat kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, kita doakan semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah tempatkan orang tua kita di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Syakul qailan bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin hamdan yu'afi ni'amaka fi mazidah. Rabbana lakal hamdu lakal syukru wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu idza tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar iftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil ahyar adada ni'amil afdalih. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazali jalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mubdi kulli faqir wa ya muqawwi kulli da'if wa ya ma'mana kulli mahib yassir alaina kulli asir fatayssir wa asiri alaika yassir. Allahumma ya man la yahtajul al bayani wa tafsir hajatuna ilaika kasir hajatuna ilaika kasir hajatuna ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhufu minka nakhufu mimma yakhufu minka nakhufu mimma la yakhufu minka. Allahumma bihaqqi ma yakhufu minka najina mimma la yakhufu minka bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ukhrujna bi ainika allati la tanam wa aqnudna bika nabika al-haram warhamna bi qudratika wa tulika alaina wa anta rajauna ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka al-afiyah nas'aluka dawmal afiyah nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra lal afiyah nas'aluka al-ghinan nas. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa dabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min an nuradda ila arjalil umur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.